Di tengah tantangan gereja rumah bawah tanah di Tiongkok pada pertengahan 1990-an, Tuhan memilih dua wanita muda sederhana untuk membuktikan bahwa kerajaannya dibangun bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh Roh Kudus. Kisah ini diceritakan oleh Karl Lawrence dalam bukunya, The Coming Influence of China, menggambarkan bagaimana iman polos dan doa sederhana menghasilkan panen rohani yang luar biasa di Pulau Hainan, sebuah wilayah terpencil yang dulunya jarang disentuh Injil. Semuanya bermula ketika dua gadis muda dari provinsi Tiongkok lainnya bertobat kepada Kristus melalui siaran radio gelombang pendek. Mereka menerima Alkitab dan langsung terbakar semangat untuk melayani. Seorang pendeta dari Hong Kong bertemu mereka dan menasihati agar tetap melayani di tempat asal. Fokus pada tetangga terdekat. Namun, gadis-gadis itu menolak dengan tegas. Tidak, Alkitab bilang Yesus menyuruh kita pergi ke seluruh dunia. Kami ingin pergi. Malu atas kurangnya keberaniannya sendiri, pendeta itu akhirnya menyebutkan Pulau Hainan sebagai ladang misi yang membutuhkan pekerja. Meski belum pernah mendengar nama pulau itu, mereka yakin itulah panggilan Tuhan. 2 tahun kemudian, kedua gadis itu kembali ke daratan Tiongkok. Pendeta Hong Kong itu bertemu mereka lagi. Kali ini ditemani pemimpin gereja barat yang berkunjung. Saat ditanya hasil pelayanan mereka, para gadis menundukkan kepala dengan kerendahan hati yang menyentuh. Oh pendeta, kami baru di sana 2 tahun. Tidak lama. Orang-orangnya tidak ramah, bahkan kejam. Beberapa mengancam tenggelamkan kami di laut. Wanita-wanita memanggil kami dengan sebutan buruk. Ceti, tidak banyak gereja. Tidak banyak, jawab mereka sambil meminta maaf. Pendeta yang frustrasi mendesak jawaban jelas. Akhirnya, dengan nada menyesal, mereka mengaku hanya mendirikan 30 gereja dalam waktu singkat itu. Para pendengar terkejut. Saat ditanya jumlah jemaat, gadis-gadis itu kembali merendah. Gereja terkecil punya 220 orang. Para barat mengira itu total keseluruhan. Tapi ternyata 220 adalah angka gereja terkecil. Untuk gereja terbesar, kurang dari 5.000. Hanya ke 4.900. Kami baru mulai. Air mata mengalir dari mata para pengunjung barat, tersentuh oleh kerendahan hati yang luar biasa itu. Salah satu dari mereka meminta pendeta tanya rahasia kesuksesan mereka. Jawaban gadis-gadis itu sederhana namun mendalam. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berdoa. Setelah berdoa, Roh Kudus bilang apa yang harus dilakukan. Kami lakukan, lalu berdoa lagi. Dan Dia arahkan lagi. Kisah ini mengingatkan kita pada kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Di mana Yesus berjanji kuasa Roh Kudus bagi saksinya hingga ujung bumi. Di Hainan, di bawah tekanan penganiayaan, Tuhan menggunakan yang lemah untuk menanggalkan yang kuat. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Bukan strategi canggih atau dana besar, tapi doa yang taat membuka pintu mukjizat. Hari ini, saat gereja Tiongkok terus bertumbuh meski di bawah tekanan, kisah dua gadis ini mengajak kita bertanya, sudahkah kita benar-benar bergantung pada Roh Kudus? Marilah kita tiru semangat mereka. Di tengah kenyamanan kita, Tuhan mungkin memanggil kita pergi ke ladang baru entah secara fisik atau melalui doa dan kesaksian. Seperti gadis-gadis itu, mari rendahkan diri, berdoa, dan biarkan Roh Kudus bekerja. Panen besar menanti mereka yang taat.